Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Aldian Syombi dengan NIM F1G1240036. Saya adalah mahasiswa Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Haloleo Kendari. Di sini, saya akan memaparkan tugas proyek yang telah saya buat. Judulnya yaitu Perancangan Basis Data untuk Aplikasi Pencatatan Keuangan Pribadi. Nah, jadi alasan saya memilih judul ini yaitu untuk memanajemen keuangan seseorang, terutama keuangan saya yang akhir-akhir ini saya boros sekali. Jadi dengan aplikasi ini diharapkan seorang individu dapat memanajemen keuangannya dengan baik. Jadi pengelolaan keuangan pribadi ini merupakan aspek yang krusial, terutama dalam kehidupan sehari-hari kita, yang sering kita abaikan atau sulit dilakukan secara konsisten karena keterbatasan waktu dan metode pencatatan manual yang rentan kesalahan. Oke, langsung saja. Jadi proyek ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasi sistem basis data yang efektif untuk aplikasi pencatatan keuangan pribadi. Jadi, untuk membuat sebuah aplikasi itu dibutuhkan perancangan basis data yang baik. Oke, kita langsung saja ke metode. Jadi metode yang kita lakukan dalam perancangan basis data ini itu metode waterfall yang meliputi use case, ada pembuatan alur bisnis atau bisnis proses, dan ada rancangan entity relationship diagram atau WRD. Jadi metode waterfall ini itu model pengembangan sistem yang sifatnya tuh linear dan berurutan. Ya, dimana setiap tahapan itu harus selesai sepenuhnya sebelum beralih ke tahap berikutnya. Ibaratnya itu seperti aliran air terjun dari atas ke bawah. Nah, kemudian yang perancangan itu pertama kita di sini ada use case diagram. Use case diagram ini rangkaian atau uraian sekelompok yang saling terkait dan membentuk sistem secara teratur yang dilakukan atau diawasi oleh sebuah aktor. Di sini dapat kita lihat di aplikasi pencatatan keuangan pribadi. Saya hanya meletakkan di sini satu aktor ya. Jadi nanti aktor ini bernama user bisa mendaftarkan akunnya, dan daftar akun ini include dengan login. Jadi setelah login, user dapat mengelola pemasukannya, bisa mengelola pengeluarannya, mengelola utangnya. Dalam hal ini user bisa melakukan operasi create, read, update, delete. Dan di sini terakhir user dapat melihat laporan keuangannya. Di sini yaitu ringkasan laporan, entah itu bulanan atau 7 hari terakhir. Kemudian di sini ada bisnis proses, ada user dan sistem. Jadi user nanti akan start dan melakukan login atau regis. Setelah melakukan login dan regis, user akan disambut dengan dashboard ringkasan laporan. Kemudian dashboard ringkasan laporan ini membuat data pemasukan, pengeluaran, hutang. Jadi nanti user ini bisa membuat data pemasukan, pengeluaran, hutang. Nanti sistem akan memproses data pemasukan, pengeluaran, dan hutang. Nanti sistem akan menampilkan datanya. Lalu data itu bisa diunduh, mengunduh laporannya ya, seperti laporan pemasukan dan pengeluaran bulanan atau mingguan. Nanti sistem akan memproses unduhannya dan selesai. Kemudian di sini ada IRD-nya. Ada 4 entitas ya. Ada user, hutang, pemasukan, pengeluaran. Di sini user berelasi one to many terhadap pengeluaran. Artinya satu user memiliki banyak pengeluaran. Begitupun untuk user dan pemasukan juga relasinya one to many, dan user dengan hutang juga relasinya one to many. Nah, dapat dilihat ringkasannya pada laporan yang saya buat di sini.
ada diagram alur bisnisnya tadi saya sudah jelaskan di laporan. Kemudian ada perancangan IRD-nya juga di sini. Nah, setelah perancangan IRD ini, kita akan mengimplementasikan IRD tersebut ke dalam database. Nah, database yang kita buat itu seperti yang dijelaskan dalam IRD tadi ada 4 entitas, berarti ada 4 tabel. Yang pertama itu ada tabel user yang menampung beberapa atribut seperti user ID, nama, username, password, dan out key. Kemudian di sini ada pemasukan ID, ada foreign key dari user yaitu user ID, ada tanggal dan tanggal waktu, ada jumlah ya dan sumber. Kemudian di tabel pengeluaran juga ada pengeluaran ID, ada user ID, ada tanggal waktu, ada jumlah, ada kategori dan keterangan. Di tabel hutang pun begitu, ada hutang ID, user ID, jumlah, tanggal hutang dan tanggal jatuh tempo. Nah, dapat dilihat di sini ini RD yang lebih mudahnya seperti inilah. Yang mudah dilihat sama seperti tadi, ini berrelasi one to many, ini juga one to many, user ke pengeluaran juga one to many. Nah, dapat dilihat tadi implementasi yang kita lakukan itu ada di PHP My Admin di localhost ya. Kita lihat dulu tabel user tadi ya, seperti user ID, ada atributnya nama, username, password, auth key. Begitupun pengeluaran, ada pengeluaran ID, ada foreign key dari user, ada tanggal waktu, ada jumlah, kategori, dan keterangan. Di sini ada beberapa record yang sebelumnya saya sudah isi, kemudian ada pemasukan juga sama seperti tadi, dan hutang juga sama seperti tadi. Nah, setelah itu, setelah kita merancang database-nya, di sini kita akan mengimplementasikan database tersebut ke dalam aplikasi yang dibuat. Apa yang aplikasi yang dibuat? Nah, di sini aplikasi yang saya buat itu saya menggunakan framework Flash, yang dimana framework Flash ini adalah framework website yang menggunakan bahasa Python. Selain kenapa saya menggunakan Flash di sini karena saya juga lagi belajar ya, dan Flash ini sangat mudah bagi pemula yang ingin belajar tentang pemrograman web di Python. Saya juga belajar Django, tapi untuk sekarang saya masih fokuskan kepada Flash ya. Oke, langsung saja ya. Kita lihat di sini demo aplikasinya. Di sini saya sudah jalankan ya sebelumnya. Oke, saya akan coba menjalankan. Oke, saya akan logout dulu. Nah, nanti user disambut dengan landing page yang judul aplikasinya itu Saku Anda di sini. User bisa masuk atau daftar. Di sini saya akan karena saya sudah memiliki akun, saya masuk saja. Di sini saya kasih masuk akun saya. Misalnya oke. Oke, di sini kita sudah masuk ya. Nah, kalau kita lihat user seperti yang dijelaskan bisnis proses tadi. Mana ya? Mana ya? Mana ya? Ini user langsung disambut dengan dashboard ringkasan laporan. Nah, kita sudah berada di dashboard ringkasan laporan. Di sini saya sudah mengisi beberapa rantau pemasukan bulan ini dan pengeluaran bulan ini. Kalau kita melihat bahwa pemasukan bulan ini 800.000 dan pengeluaran bulan ini 10.000 dan hutang 7.000, di sini ada sisa saldo dompet. Sisa saldo dompet ini adalah kalkulasi antara pemasukan bulan ini dan pengeluaran bulan ini. Nah, karena kita pemasukan bulan ini 800.000 dan pengeluaran bulan ini 10.000, maka sisa saldo yang kita miliki itu 750.000. Nah, di sini saya ingin memasukkan data pemasukannya. Di sini misal kita ada tambahan dana ya, 2 juta. Misal di sini sumber dananya itu dari hadiah. Tambah. Nah, di sini ada hadiah 2 juta atau tunggu ya, kita edit dulu. Hadiah apa ya? Sumbernya gaji saja deh. Ini sudah ada gaji. Kita update dulu. Kemudian kita bisa
lihat di dashboard dulu ya. Nah, di sini sudah pemasukan bulan ini itu 2.800.000 dan pengeluaran bulan ini itu 10.000. Jadi sisa saldo dompet itu 2.790.000. Artinya sistem sudah berhasil dalam mengkalkulasi antara data pemasukan dan pengeluaran. Untuk pengeluaran juga kita bisa menambahkan data ya. Di sini kita tambahkan data misalnya 1.000, kategorinya makan, keterangannya di sini, apa ya? Makan ayam lalapan misalnya. Kita simpan. Oke. Kita bisa juga hapus tadi ayam geprek ya. Hapus saja. Ya, walaupun salah ya harganya. Harusnya ayam lalapan bukan 1.000. Tidak apa-apa lah. Kita bisa edit di sini kalau misal kita salah harganya. Kita edit saja 10.000. Oke. Oke. 10.000. Kita sudah bisa edit ya. Berarti data pengeluaran dan pemasukan itu sudah bisa melakukan CRUD dengan baik. Kita lihat di dashboard tadi itu pengeluaran kita tadi 10.000 ya. Ya, masih sama ya. Kemudian utangnya kita di sini 7.000. Kita bisa mengedit juga hutang atau menambahkan hutang sama seperti sebelumnya. Nah, di sini fitur yang paling saya yaitu laporan keuangan di sini. Ini adalah fitur yang paling penting karena bisa kita sebagai user bisa melihat ringkasan laporan keuangannya kita, entah itu 7 hari terakhir atau laporan bulan ini. Saya akan mendownload laporan 7 hari terakhir. Coba kita lihat. Nah, dapat kita lihat di sini. Di sini ada 2 pemasukan ya. Ada dari gaji 2 juta, ada uang ortu 800.000. Tadi kita makan ayam lalapan hanya 10.000. Jadi sisa uangnya kita itu 2.790.000. Artinya sistem itu sudah berhasil dalam membuat sebuah ringkasan keuangan ya. Ini saya buatkan dalam bentuk PDF, dalam bentuk statement. Jadi di sini juga masih sedikit berantakan ya. Mungkin saya akan memperbaiki juga untuk laporan PDF-nya ini, laporan keuangan PDF-nya ini mungkin. Oke, mungkin kita sudah menemukan aplikasinya ya. Kalau kita lihat di database-nya itu, dia juga sudah menambah beberapa data yang seperti kita tambah tadi, hadirnya gaji, ada pengeluarannya. Ini tadi ayam lalapan, bang ini. Di user juga tadi sudah ada 2 user. Hutang juga tadi sudah kita tambahkan tadi yang 7.000 ya. Jadi aplikasi saya ini mendukung multi user. Artinya user bisa login dan register dari perangkat manapun. Oke, saya kira sekian ya. Cukup sekian dari presentasi project saya. Untuk lebih detailnya, saya akan memberikan laporannya di kolom komentar YouTube ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.